nggak ada dari pembuatan orang, karena kita kan melihat sejarah bahwasanya bumbu Indonesia ya yang paling dilirik, bahwa bahkan para pedagang dari Gujarat pun datang ke Indonesia karena ingin menguasai rempah-rempah Indonesia. Itu awal sejarah saya terciptanya keok ini, memakai rempah-rempah biar nggak direbut, dikukuhkan kembali dengan ditunjang dengan bumbu rempah Indonesia. Karena kita mengedepankan rasa sih Om, kita punya kedisiplinan tinggi bahwa kalau nggak habis ya dibuang. Dari saya, dari SMA sampai saya udah punya anak lulus SMA masih eksis. Apa teh kelebihannya nih teh, makanannya teh? Gimana ya? Enak aja. Enak aja ya. Panas. Ngangenin dah. Wih, ngangenin. Kayak mantan ngangenin. Kadang-kadang pengen kesini. Kayak didoktrin gitu, kalau udah makan ini tuh kayak didoktrin. Ini Hypnoselim. Oh, ini Ini bukunya Abang? bukunya, iya. Oh, jadi penulis juga? Bukan, ada wartawan gitu. Iya. Hypnoselim. Oh, cara menjual kali. Bukan, cara nggak tahu, udah di sininya diceritain gitu loh. Jadi ini biografinya apa? Iya, dulu pernah masuk di tahun 2015 nih. Saya masuk buku gini, Hypnoselim. Entah kenapa diceritain gitu, zaman saya keliling gitu. Iya. Dari gang ke gang gitu, di sini ceritain. No, tuh. Tuh saya tuh, foto saya tuh. Oh iya. Ini udah lecek. Jadi biografi ya. Tuh. Perjalanan hidup. Iya, perjalanan dagangnya. ibu dagang. Ini ada di Gramedia kalau mau ini. Masih ada jualan? Ya. Udah ada kali. Ada, masih mungkin dicetak kalau orang mau banyak ini. Itu Wanseng. Ya, udah pernah masuk buku. Ini udah diadonin, ini tuh terdiri dari air, terigu 2 kilo, Iya. telurnya 1,5 kilo. Oh. Jadinya hasilnya gini. Oh, ini ngadon di rumah nih ya? Iya, biasanya kalau udah habis ini baru ngadonin dadakan, ini pertama di awal. Oh gitu. Nanti setelah habis baru dadakan kita. Biasanya bawa berapa nih Bang? Ini kalau di sekolahan bisa bawa 3 sampai 4. 3 ember. Oh, ini lagi Ini karena ini lagi libur jadinya setahap segini. Setahap ya? Iya, segini. Isinya hanya telur dan terigu kalau di ember ini ya. Iya. Kalau untuk di sini baru nanti dikasih bumbunya. Pertama-tama kita setiap dituang 1 muk gini. Kemudian kita taruh dulu. Nanti kita kasih bumbunya secara dadak lah istilahnya, nggak terlalu lama. Iya. Di awal pengen bikin sih, kalau udah habis total semua ini garamnya 3 sendok. 3 sendok. Ini bumbunya. Oh, ini apa nih? Ini rempah-rempahnya. Oh, jintan tadi. Jinten, kayu manis, kapulaga, ketumbar, kemiri, kunyit, sama kemiri. Idenya gimana nih, Bang? Ya dari sendiri. Resepnya dari mana? Dari sendiri, karena kita melihat bahwa masakan Indonesia itu dari bumbu Padang yang terkenal di Indonesia. Jadi ini kita ngambil rempah-rempah karena Padang itu kan terkenal dengan bumbu racikannya yang khas gitu, yang sangat menonjol di Indonesia. Bahkan orang Malaysia pun mengklaim bahwa bumbu Indonesia tuh katanya bumbu Malaya, padahal di kita tuh bumbu Padang. Iya, berapa? Beli yang kagak pakai daun, 1 Di pesanan anak-anak nih. Iya. Ini bedanya apa? Sama ini apa? Sama aja Om. Oh, sama Aja. Kalau udah habis ini yang udah dibumbuin semua. Kalau yang tadi bikinnya gitu 2 kilo terigu, 1,5 telur. Kalau yang ini yang udah diember terus satu tahap dimasukin sini, kemudian dikasih bumbu. Kalau di bawah itu yang tadi kita adon baru kasih royco doang. Udah bumbunya begitu aja. Oh, simpel ya kan? Simple. Nah, ini tambah masakannya apa, Bang? Keok. Keok. Kenapa Iya. namanya keok? Ya, 2 paduan telur dan terigu atau tak seimbangnya telur dan terigu. Jadi telurnya kalah oleh terigu. Gitu. Oh, jadinya Iya. keok. Keok, iya. Iya. Filosofinya misalnya ayam berantem itu kalau kalah keok. Jadi kita mengambil simbol itu karena kita kan memakai telur ayam gitu. Mungkin kalau memakai telur bebek wek. Banyak Di situ. filosofinya dong. Iya gitu. Karena ini telurnya telur ayam jadinya keok gitu. Karena ayam kan simbolnya kalau kalah keok gitu. Begitulah kira-kira penjelasan. Nah, ini cara pembuatannya nih. Iya, cara bikinnya kita taruh di sini. Ini kayak ini takoyaki ya? Ya, ini memang takoyakinya Indonesia. Oh, takoyaki. Iya, jawaban takoyakinya Indonesia ya keok. Itu. Berarti kalau di Jepang ini keoknya Jepang. Iya. Kalau dibalik Ini ya. kalau di Indonesia keok. Oke. Iya, kalau di Jepang ini takoyaki. Gitu. Tapi nggak bundar kan? Iya, memang nggak bundar. Kalau dia bundar karena pengembangnya lebih banyak. Kalau kita kan nggak pakai pengembang ini. Oh.
sealamnya itu sendiri gitu. Kuningnya pun sealamnya sendiri. Alam. Bahasanya Iya, sendiri loh Bang. iya begitulah. Tapi alam itu kadang-kadang penyanyi alam itu, Oh, yang Mbah Dukun. yang Mbah Dukun. Nah, nyanyi Mbah Dukun kan alam. Jadi kasih apa nih Kang? Ini sawi. Sawi. Iya. Biasanya daun bawang, tapi Iya. karena lagi tinggi harganya, kemarin waktu tinggi harganya sawi ya daun bawang gitu loh. Kenapa nggak pakai daun pindu Kang? Iya, kalau daun pintu kegedean masuknya. Oh, gedean. Nah ini kasih bumbu lagi. Iya, kasih bumbu lagi lebih Jos. biar lebih jos. Berarti dagang udah dari tahun berapa nih Kang? 9495. Oh, udah berapa tahun ya? Nggak tahu, udah kurang lebih dah. Oh, legend ya. Kata anak-anak sih legend katanya. Saya yang legend itu nggak tahu yang legend itu kayak apa gitu, legend itu apa sih? Kita kan nggak ngerti legend itu. Ah, dulu buka begini langsung rame apa gimana Kang? Waduh, penuh dengan tangisan. Kalau iya, kalau orang lihat sekarang mau enak banget Keok. Hmm. Duduk aja, bawa gerobak di mana aja, disamperin orang yang beli. Padahal dulunya mah wah, lagi dipikul. Nggak diceritain dengan kata dah. Oh, dulu awalnya pikulan Kang. Pikulan yang pakai kompor. Dulu kan nggak ada ini, nggak ada gerobak. gas, nggak ada gerobak. Belum tercipta gerobak itu belum tercipta. Belum Dulu. tercipta. Belum Yang tercipta. tercipta Adam dan Hawa dulu. Ya begitulah kira-kira. Dulu mah dipikul pakai kompor minyak teman dulu kan. Dulu muter ya. Muter keliling karena belum cara pengenalannya tuh begitu. Belum tentu itu hasilnya optimal kan. Sekarang udah optimal nih. Alhamdulillah harus bersyukur. Syukur ya. Ya, Dulu awal mula modalnya berapa Kang? Dulu nih jualan cuma modal berapa telur dulu tuh? zaman dulu paling sekilo. Sekilo ya. Kilo zaman dulu berapa ribu sih cuman berapa ribu sih? Enggak ini zaman dulu cuman 650 ya. Apa 450 sekilo? Zaman dulu ya. Zaman dulu. Orang minyak tanah aja masih 50 apa 75 perak ya. Sekarang habisin berapa telur kalau sekarang? Ya tergantung kalau di sini mah sini 6 kilo Mm-mm. telur, 7 kilo terigu. Kalau di sekolahan mah 10 telurnya 8 kilo setengah. Kalau di sekolah. Ini yang udah jadi. balik sendiri nih. Ya memang latihan. Ilmunya dibawa pulang. Oh, dulu bawa pulang. Ilmunya buat dia dibawa pulang di masa depan kan dia. Oh, Punya pengalaman up to date bersama saya. oh iya mantap. Ini ada rasa yang tadi ada rasa rempah mutlak. Mutlak itu nanti nggak pakai daun tapi ditambah lagi bumbu rempah lagi khusus lebih banyak. Begitu. Begitu ceritanya. Ceritanya. Satu porsi harga berapa Bang? Kalau satu porsi itu 6.000, kalau ini 5.007. 6.000? 6.009 satu porsi. Ya untung tipis sih. Cuman karena kita omsetnya juga kita kan nggak khawatir nggak habis karena kita kan udah punya nama brandnya gitu loh. Brand kita tuh udah dikenal di susukan lintas susukan Ciracas gitu. Oh, bukan lintas Sumatera ya. Ya, bukan. Cuman kita tuh senang main-main sama anak-anak ya, jadi kita tuh gembira terus gitu aja. Ya cuman kita punya kepastian udah pasti habis gitu. Kalau masalah untung sih nggak terlalu, wajar-wajar aja kayak Si Rame bawa duitnya berapa Kang? kalau bawa duit paling Jutanya paling berapa? 600 paling 600 ya. dibanding pengangguran, dibanding nganggur. Kalau ini kan pasti misalnya 150 atau 200 kan udah kebagian. Cuman kan kita lebih punya kepastian pasti laku. Kalau produk ini kan memang rasanya juga agak Percaya diri aku ya. ya pasti yakin. Saya yakin ini pasti laku. Dulu sebelum dagang ini dagang apa Kang? Sebentar sih dagang cendol, cuman karena memang hambatannya banyak di musim hujan, kendalanya itu. Akhirnya kita mikir-mikir karena zaman dulu kan telur puyuh dagangnya. Oh iya iya. Telur puyuh yang diceplok yang internya digoreng gitu, yang sama saus. Iya, iya. Akhirnya setelah tergerus harganya kita mikir, akhirnya dagang inilah. Belum dikasih penciptaan atau pencitraan keok ini tadi namanya. Cuman kita bingung ngasih namanya apaan ya. Kalau martabak telur itu terlalu elit buat di alam pikiran anak-anak masa martabak telur. Filosofinya kalau misalnya martabak telur itu kan sejatinya kan di malam hari, kok ini di siang hari ada martabak telur kan nggak mungkin. Terus kalau seperti ini hanya diciptakan namanya keok. Wah, biasa lu banyak Iya. filosofinya lu Iya. dagang nih. Gitu akhirnya gitu. Tapi nama aslinya siapa Bang? Sandra. Chandra. Iya. Panggilannya jadi keok di sini. Iya, udah tergerus, namanya udah hilang. Tergerus zaman. Iya, tergerus begitu aja dari mulut ke mulut ya, sampai Pak RT-nya juga atau orang-orang ya
di sekeliling namanya ya Bang Keok aja. Nama kitanya tenggelam dengan sendirinya karena dari makanan. Kalau jualan ngaku berapa porsi? Zaman dulu. Ingat. Aduh, susah banget Om. Karena kita harus memberikan nama anak-anak saya kumpul-kumpul gitu. Ini apaan gitu kan, cara jarak itu kan peralihan antara telur puyuh ke ini tuh susah banget. Susah, nggak segampang itu, nggak segampang kayak sekarang misalnya orang mau dagang misalnya mirip-mirip ini juga langsung jalan karena udah punya nama. Kalau kayak gini tuh kayak kalau telur sama terigu tuh kayak kalau di daerah Susukan Suratnya. Awalnya saya menciptakan begitu tuh, orang-orang juga ngikuti. Kalau ini namanya juga keok, orang lain juga yang dagang nih keok. Cuman orang lebih sejatinya dikasih nama keok Fuad, keok apa gitu. Kalau saya enggak, karena kita yakin bahwa ini Udah banyak yang niru ini ya? Iya Pak. Ini jarang saingannya sih. Tapi tetap orang tetap belinya ke kita karena udah katanya kalau itu apaan namanya bukan apa sih abal-abal, bukan nggak asli gitu loh. Iya. KW gitu. KW kayak tas KW. Iya KW gitu. Iya. Enggak, aku mah nggak beli keok KW. Yok emang kenapa rasanya kurang begitu gitu aja. Nah, ini orang boleh beli berapa? Minimal 5.000. 5.000 boleh, kalau anak kecil terpaksa nggak punya uang berapapun kita layani. Itu apa itu? Sambel. Oh sambal. Iya. Pakai sambal juga Kang? Sambal. Iya makanya sambal. Kalau takoyaki kan cuman dikasih itu mayones doang kan. Iya. Justru lebih ketertarikan produk Indonesia, kalau produk Indonesia lebih dijelaskan ke lidah. Ini apa? Saus. Ke lidah Indonesianya ada sambal, ada saus, jadi lebih lengkap. Mantap. Lebih lengkap. Kalau sekolahan 4 gini, 4 Kalau gini. sekolahan 4 ini ya. 4 gini, 4 sambal gini itu sekitar ukuran panci 26 tuh hampir penuh. Jadi 2 kilo, jadi 2 kilo sambal tuh habis dapat itu sendiri orang gitu. Ini enak. Pak ya kalau dibantuin gini ya. Lebih Dibantuin enak, cakep lagi. lebih enak. Dia juga punya kepuasan, juga mengenang di masa lampau pada saat masa dia kecil juga suka ngorek-ngorek pada zaman dipukul gitu loh. Banyak hal gitu. Jadi udah pada bisa semua ya. Iya. Yang pembelinya ya. Iya. Makanya disediain. Kalau pembelinya nggak merasa ragu dan ingin mengenang masa lampau ya silakan. Oh disediain di situ ya. Disediain di situ. Kita lepas tanggung jawab gitu. Wah enak dong. Iya. Wah, Malah dagang lepas tanggung jawab ya, enak dong. enak. Wah, parah lu Bang Keok. Suruh kerja yang beli. Yang beli, yang kerja, kadang-kadang yang nuang-nuangin saus juga dibantuin anak-anak semua. Kita sendiri yang Iya semua itulah keok. Jadi kita tuh nggak mengkup konsumen, baik pun ngegoreng maupun ngambil saus sambal tuh kita nggak dikebiri gitu. Kalau dibantuin dia juga senang, ya kan? Dia punya kepuasan sendiri, dia juga mengenang masalah. Kagak ngerjain nih. Iya nggak ngerjain. Nggak ngerjain. Uang adonan doang, membungkusin kertas. Nah yang bikin customernya nih. Iya. Hah? Dia itu kelebihannya. Kelebihan. Dan kita juga nggak nyuruh, memang dia Terbiasa. tergugah dengan sendirinya. Dia juga kan biasa masa kecilnya kan begitu kadang. Ini sambal apa tuh teh? Ini sambal cabe. Oh udah ada dibungkusin. Enggak, bungkus sendiri kita. Oh, parah nih kan jualan. Ini tempat Semua sini. bungkus Ya, sendiri. kalau orang kan jualan kan di itu Dia repot. dilayanin. Kalau saya dengan sendirinya orang menjalin kekeluargaan lebih Iya. menonjol. Gitu. Kalau Bang sehari belanja berapa nih Bang? Sehari belanjanya segitu 560-an. Kalau jadi paling 800. 800. Orang dengan sendirinya dari mulut ke mulut. Kalau saya nggak menterkenalkan dengan HP, ngasih nomor HP, Enggak, emang ya? kita juga nggak sempat. Orang nanya depan ganggar pada tahu ya. Nggak pada tahu. Wah mantap. Kemanapun anak-anak nanya juga kalau beli HP, beli kiok di mana, nanti orang dengan sendirinya ngasih sendirinya, no disetin sendiri, nih gitu. Itu kayak udah kayak gimana ya, kayak disuruh sama saya, padahal saya nggak instruksi gitu, nggak. Iya. Dengan sendirinya anak muda ngasih, bilang mana, keok ada di mana ya, misalnya di Bina Citra, keok nggak dagang, ada aja yang tahu, pasti orang akan ngasih tahu di HP misalnya gitu, di kumpulan anak-anak, di kabar Ciracas adanya.